Saya itu sudah lihat viti-vitinya Stephen Wongso ini dari lama, dan Stephen Wongso ini memang sudah beberapa kali menyiratkan kedekatannya dengan Arafah dan niatnya untuk masuk agama Islam. Dia menyiratkan bahwa dia naksir Arafah, dia pindah ke Jakarta, dan dia beberapa kali menyampaikan ketertarikannya dengan Arafah. Mungkin mereka juga udah pacaran, kita nggak tahu ya. Dan sempat kalau nggak salah Stephen Wongso ini juga diundang ke beberapa podcast gitu, dan dia menunjukkan ketertarikannya dengan agama Islam. Ketika dia bikin VT dengan ibunya, dia juga sempat menanyakan bagaimana kalau dia jadi seorang muslim. Yang mana saya yakini sekarang kalau dia sudah menjadi seorang mualaf, berarti orang tuanya juga sudah tahu. Dan juga kemarin sempat saya lihat terakhir VT-nya yang saya lihat itu adalah dia juga menjalankan ibadah puasa. Stephen Wongso berasal dari keluarga keturunan Tionghoa Indonesia, lahir 20 Oktober 1999 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Stephen mengawali karirnya di dunia komedi dengan bergabung ke komunitas stand-up di Surabaya pada tahun 2018. Ia kemudian merantau ke Jakarta, di mana ia sempat bekerja sebagai asisten pribadi komika senior seperti Indra Jegal pada tahun sekitar 2021. Stephen mulai aktif sebagai konten kreator di media sosial sejak sekitar tahun 2022, fokus pada video pendek di TikTok dan postingan Instagram. Kontennya sering menghadirkan kehidupan sehari-hari keluarga Tionghoa di Surabaya dengan gaya humor yang ringan dan dekat dengan penonton. Nah, makanya orang-orang contoh ya, kenapa orang bilang ini? Kan kita bahas Cina nih sekarang nih ya. Orang lihat Stephen Wongso, kira-kira nih tanpa melihat apapun agama apa yang pas ketika kita nebak Stephen Wongso, orang bilang pasti kalau gak Kristen Katolik. Bener. Iya sih. Bener. Standarnya begitu. Karena sudah ada image kolektif. Saya kalau ngelihat orang Cina selain saya juga mikirnya Kristen Katolik. Iya kan? Ya. Karena udah ada image-nya kan. Ya. Tapi kalau ada orang bisa ngelihat yang lusuh-lusuh misalnya, orang bilang apa? Kalau nggak Islam, India. Oke. Paham gak sih maksudnya? Paham. Perindapan. Iya. Yang kita lihat yang buka puasanya di lantai itu ya. Dikasih kuah terus dikasih. Jadi ya itu kan image kan ya. Walaupun gak semua orang India kayak gitu ya. Tapi kan image-nya jorok gitu maksudnya. Bener. Paham gak sih maksudku? Betul. Tapi kalau misalnya lihat ada orang parlente, bajunya bagus, fashionable, Kristen nih. Iya. Ya kan? Apa yang menyebabkan Stephen Wongso masuk Islam, memilih Islam? Pesan saya juga akhirnya mutusin buat masuk Islam. Salah satunya adalah ini, karena di Islam tuh memberikan way of life. Itu sudah nggak ada yang lebih benar lagi daripada Way of itu. life. Saya ngerasanya ini, Mas Rizko. Saya tuh bener-bener kayak saya nggak tahu agama yang ngatur seluruh kehidupan selain Islam. Bahkan di Islam jodoh pun diatur kan Ustaz. Iya betul. Yang dilihat dari yang pertama apa itu Ustaz? Cantiknya, Cantik. Agamanya, keturunannya. Nasabnya, keturunannya, punya hartanya baru agamanya. Nah, jodoh juga diatur. Terus kesehatan pun diatur. Bener. Ada puasa namanya fasting selama 14 hours sih kira-kira. 14 hours itu pasti kita semua kebuang. Terus ada sholat 5 waktu supaya mengingatkan pada Sang Pencipta. Betul. Semua itu diatur. Bahkan gerakan sholat pun secara nggak langsung melatih hamstring, melatih lain-lain. Jadi semuanya itu diatur itu secara fungsional. Jadi ketika saya benar-benar emosi ini kenapa sih orang-orang kayak gini marah-marah. Coba sholat hilang, rilis. Oh sama ini Ustadz, perkataan Ustadz Felix yang benar-benar saya maksud. Oke, saya harus masuk. Apa tuh? Karena saya sebenarnya udah tahu jawaban ini, tapi ada omongannya Ustadz Felix yang gini. Kalau pengen masuk ke agama sesuatu, jangan lihat orangnya, tapi lihat ajaran agamanya. Jadi saya langsung fix masuk. Bener. Iya, itu penting banget. Karena kalau lu lihat agama orangnya nggak jadi, atau bahkan keluar lagi. Karena mayoritas kan Ustadz. Jadi kalau mayoritas ya lebih kelihatan salahnya sih. Akhirnya, pada 23 Maret 2025, Stephen secara resmi memeluk agama Islam dengan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Sebelum pengucapan syahadat tersebut, disebutkan bahwa ia sudah mempraktikkan beberapa ajaran Islam seperti wudhu, salat, dan puasa secara pribadi. Dua kalimat syahadat berarti sudah berlaku semua. Kewajiban-kewajiban. Udah mandi tadi? Udah mandi di rumah ya? Udah dijelasin sama Anda? Udah menyaksikan. Oh, enggak. Kita mandi sekalian. Jadi dua kalimat syahadat sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Oke, baik. Udah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang agamamu apa? Islam. Alhamdulillah. Ini saya bukan mengajak ini ya orang menginfluence orang buat masuk, tapi kalau ada hawa buat masuk tolong jangan ditolak gitu. Iya benar. Jadi karena jadi lebih tenang Ustadz. Jadi misalnya jam 12, oh ini sekitar jam 12-an, oh ini sholat zuhur dulu. Oke, gitu. Langsung ngadep ke pencipta. Ya, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi sela-sela break, sela-sela gak break, dipaksa break itu enak ternyata. Relieving ya. Relieving. Iya, betul. Tapi bentar lagi nanti jadi berat itu kayaknya. Karena biasanya di awal-awal doang ya. Betul. Kita baru hijrah juga gitu, baca Quran nangis. Sekarang kok beban ya. Gimana nih memunculkan rasa ini lagi gitu. Lalu pasti belajar memualah berarti. Iya benar. Aku harus murtad dulu dong saya. Tapi benar sih, ini ada hubungannya karena mu'alaf itu hatinya langsung bersih. Iya benar. Oh iya, Nah, jadi karena dia bersih, dia lebih mudah merasakan kenikmatan iman. Dan ini menurutku pelajaran perdana yang kita bisa dapetin dari podcast ini. Artinya dulu rasa manisnya iman itu ternyata berkaitan betul dengan maksiat. Paham gak sih maksudku? Jadi kalau dia kan udah dihitung benar-benar bersih kan? Iya benar. Kalau kita udah banyak maksiat, banyak maksiat lagi setelah itu, jadi mulai berat lagi. Tapi kita misal ngelihat orang-orang yang ngelihat dari luar aja nggak tahu perjalanannya ya. Lu masuk Islam. Lu tuh udah belajar lama, udah tahu lama, atau maksudnya dalam bulan Ramadan ini jadi baru belajar terus tertarik untuk Ustaz gimana? Oh, kalau belajar udah dari tahun lalu, tapi belajarnya benar-benar pelan Ustaz. Kan karena dulu pemikiran saya adalah aku mau mendalami dulu sampai baru akhirnya masuk. Tapi setelah aku mikir, setelah ngobrol sama Ustaz setelah ngobrol sama Ustaz, kayaknya saya itu selama setahun cuma hafal Al-Fatihah. Itu pun bukan yang tajwidnya bener gitu. Jadi udah bisa tajwid aja gitu. Jadi ngomong tajwidnya juga udah bagus. Ya maksudnya jadi setelah saya masuk dan mulai mendalami, lebih tepatnya setelah saya memutuskan untuk masuk, itu jadi belajarnya lebih giat. Bener ya? Belajarnya lebih cepat ya. Sebelum memutuskan. Jadi sesudah masuk Islam belajarnya lebih cepat. Jadi mending menurutku tuh orang kalau serius mending langsung terjun dulu deh. Oke. Bener kan? Langsung syahadat dulu baru nutupin yang lainnya gitu ya. Tapi kan saya belajar tipis-tipis Ustadz gitu. Iya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya kalau Steven bukan, jadi gini Steve, ada dua pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang what and how, ada pembelajaran tentang why. Yang sudah selesai di Steven sebelum masuk Islam adalah why-nya udah selesai. Cuma what and how-nya belum selesai. Nah, what and how-nya ini mendingan masuk dulu. Baru belajar what and how. Bener. Ngafalin Fatihah, tajwid, tata cara sholat itu setelah masuk Islam aja. Nah, tapi kalau sebelumnya alasan kenapa aku harus milih Islam. Itu sih. Nah, iya.